Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfia. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM saya 1862050071 dengan program studi Pendidikan Anak Usia Dini Reguler Plus. Di video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran dengan tema studi kasus pada anak usia dini sebagai tugas UAS dengan mata kuliah bimbingan konseling semester 3 dengan dosen pengampu saya Bapak Reza Lukmanda SEMA. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Selamat menyaksikan videonya. Studi kasus anak kesulitan bersosialisasi pada teman-teman. Latar belakang sekolah taman kanak pada dasarnya merupakan lingkungan bermain, bercerita, belajar yang berfungsi sebagai tempat bertemunya individu satu dengan individu lainnya dengan tujuan dan maksud yang sama, yaitu berupa pengembangan potensi anak baik dari perkembangan akademik ataupun sosial. Siswa di lingkungan sekolah yang sama, setiap anak berinteraksi dengan anak-anak lainnya. Interaksi yang terjadi di sekolah dapat berupa interaksi antara guru dengan guru, guru dengan staf, guru dengan murid, atau murid dengan murid lainnya. Namun demikian, ada beberapa anak yang memiliki kecenderungan kurang bersosialisasi atau pendiam dan tidak bisa berinteraksi dengan guru atau teman lainnya. Berikut adalah identitas anak kesulitan bersosialisasi pada teman-temannya. Nama JA, jenis kelamin laki-laki, umurnya 6 tahun, rumahnya di Bekasi. Selanjutnya kita ke observasi kepada kepala KBM. KBM itu yaitu kegiatan belajar mengajar. Jadi ada salah satu siswa yang dalam pengawasan kepala KBM-nya saat berada di lingkungan belajar, yang mana yang berinisial JA cenderung duduk memisahkan diri dari teman-temannya. JA memilih duduk di pojokan sendirian. JA sangat jarang duduk mendekati ke arah teman-temannya. Saat bermain di luar kelas, JA biasanya terlihat mencari-cari celah untuk ikut bermain dalam suatu kelompok bermain. Tetapi setelah bermain beberapa menit, seringkali JA dihiraukan keberadaannya dalam kelompok bermain tersebut yang diikutinya. Lalu yang kedua, kita observasi kepada guru KBM. Saya merupakan salah satu guru KBM JA. Dalam kegiatan pembelajaran JA merupakan salah satu murid yang paling cepat mengerti dan memahami petunjuk tugas dari guru. JA anak pintar dalam bidang kognitif atau lainnya. Namun, JA seorang anak yang sangat pendiam dan tertutup terhadap guru, teman, atau lainnya. Ia anak yang tidak banyak bicara dan kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Meskipun ia selalu mengerjakan dan menyelesaikan kegiatan pembelajaran dengan baik, yang mana sesuai dengan petunjuk guru, tetapi JA jarang berbicara dengan teman-temannya. Ia hanya sering mendengar obrolan daripada ikut berbicara. Jadi dia pendiam terhadap teman-temannya. Yang ketiga, observasi dari orang tua JA yang bernama inisial RI, merupakan ibu rumah tangga dari 2 orang anak. Salah satu anaknya berinisial JA. JA merupakan adik dari NA yang telah duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Sepulang sekolah, setelah berganti baju dan makan siang, JA mengerjakan tugas PR yang diberikan guru saat di sekolah. Setelah itu, biasanya JA diajak untuk tidur siang oleh ibunya. Namun, setelah itu, JA diperboleh menonton televisi, bermain game, atau bermain di dalam rumah dengan mainannya seperti gadget atau lainnya. Kalau dengan kakaknya JA tidak terlalu dekat, cenderung JA memilih
main sendiri dengan gamenya atau dengan gadgetnya atau dengan mainannya yang dibelikan oleh ibunya. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah anak. Berdasarkan dari observasi terhadap tadi orang-orang terdekat, dari guru, kepala KBM, dari orang tua, diperoleh analisa bahwa JA merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara yang memiliki sifat pendiam dan tertutup, jarang berbicara, lebih suka menyendiri, tidak aktif terlibat dalam permainan, namun secara kognitif JA tergolong anak pintar, dan JA mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan teman bermainnya. Jadi dia cenderung menyendiri di dalam sekolah ataupun bermainnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke diagnosanya. Berdasarkan hasil analisa di atas, maka dapat kita dapatkan diagnosa bahwa JA merupakan anak yang sulit bergaul atau bersosialisasi. Hal ini berdasarkan atas analisa yang kita dapatkan bahwa JA memiliki sifat pendiam dan tertutup, lebih suka menyendiri, tidak aktif terlibat dalam permainan saat ikut bergabung dalam permainan. Keberadaannya cenderung tidak dihiraukan dan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri. Menurut Elizabeth, seseorang yang mampu menyesuaikan diri dengan baik secara umum atau terhadap kelompoknya, ia memperlihatkan sikap serta tingkah laku yang menyenangkan dan ia diterima oleh kelompok atau lingkungannya. Berikut ini adalah ciri-ciri anak yang sulit bergaul atau sulit bersosialisasi yang didapat dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu kepribadiannya tertutup, jadi cenderung dia pendiam, tidak ingin cerita. Yang kedua itu lebih menyukai menyendiri, jadi apa-apa main sendiri, dia tidak suka berteman atau berkumpul dengan teman-temannya. Yang ketiga yaitu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri. Yang keempat, merasa asik dengan dunia sendiri. Yang kelima, merasa orang lain adalah ancaman baginya. Untuk selanjutnya kita masuk saran pengembangan. Untuk saran pengembangan bagi anak yaitu latih anak agar terbiasa selalu bermain dan bergabung bersama teman-temannya agar ia terlepas dari sifat yang suka menyendiri atau pendiam. Untuk saran pengembangan ibu jangan overprotective terhadap anak hingga melarang anak untuk bermain di luar rumah atau di luar sekolah. Biarkan anak bermain bersama teman sebaiknya di luar. Beri pengertian pada anak untuk menghindari diri sendiri dari bahaya. Beri kepercayaan kepada anak bahwa ia mampu menjaga dirinya sejak usia dini. Namun, tetap perhatikan dengan siapa dan di mana anak bermain. Sebagai orang tua, ibu perlu untuk mengajari anak bagaimana bergaul dan bersosialisasi dengan baik terhadap orang di sekitarnya. Ajak anak berkunjung ke rumah saudara atau ke rumah tetangga untuk membiasakan anak berinteraksi dan bergaul dengan orang sekitar. Untuk saran pengembangan kepada kepala sekolah yaitu sebagai kepala KBM, beri pemahaman kepada ibu agar tidak terlalu mengekang dan melarang anak untuk bermain di luar rumah atau di luar sekolah. Itu menyebabkan anak sulit bergaul atau bersosialisasi karena hal itu dapat membuat anak stres dan menghambat perkembangannya dalam bersosialisasi. Beri nasihat kepada ibu bahwa memberi perlindungan kepada anak sewajarnya, namun bukan berarti melepas anak dari penjagaan dan kasih sayangnya terhadap anak. Untuk saran pengembangan kepada guru yaitu sebagai guru kelas JA, bila melihat JA menyendiri,
berdiam saja, maka ajak JA untuk bergabung bersama teman-temannya. Kalau JA tidak mau, maka ajak teman-temannya yang bergabung bersama JA. Setelah permainan yang melibatkan kerjasama tim dan mendorong JA agar terbiasa bermain dalam kelompok dan menyadari bahwa dirinya berpengaruh dalam kelompok bermain bersama teman-temannya. Kesimpulan dari materi di atas yang bisa kita simpulkan bahwa anak mengalami kesulitan bersosialisasi terhadap sekitar muncul karena berbagai faktor, utamanya karena kurangnya dukungan orang tua yang tidak membiarkan anaknya untuk bermain di lingkungan rumah atau di sekolah dengan teman-teman sebayanya. Orang tua hanya asik memberikan gadget, game, atau mainan yang dimainkan sendiri dan mengakibatkan anak sulit untuk bersosialisasi terhadap lingkungan. Maka dari itu, sebagai orang tua, orang terdekat, para guru supaya bisa memberikan kebebasan kepada anak, akan tetapi jangan sampai melepas kasih sayangnya dan perhatiannya kepada anak. Cukup sekian pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada salahnya, ada kurangnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.